How is the money comes to you? Ini sekilas fakta tentang otak. Bangsa manapun di dunia, ukuran otaknya atau volume otaknya, ukuran panjang sarafnya, jumlah pengantar kimia dalam otak, sensornya, semua sama. Kecepatan kemampuan berpikir yang diolah oleh sebagian orang yang disebut IQ juga tidak berbeda jauh. Kemampuan menyimpan data, sama. Anggap otak itu komputer, anggap otak itu hardware. Semua manusia sama. Lalu di mana bedanya? Mengapa yang satu lebih sehat dari yang lain? Mengapa yang satu mudah tertawa? Mengapa manusia yang lain mudah mendapat jodoh? Mengapa dia lebih cepat mendapatkan uang? Otak sama, nasib beda. Nasib, ini batu sandungan pertama. Ada sebuah sistem pada manusia yang namanya belief system. Sistem keyakinan. Ini ditanam di subconscious seseorang. Jika sudah ditanam di posisi ini, merubahnya memerlukan teknik khusus. Cara biasa tak akan pernah berubah. Misalnya, kebiasaan merokok. Maaf, saya mengambil contoh merokok karena mudah difahami. Saya tidak merokok dan saya juga bukan anti orang perokok. Kembali merokok sebagai contoh. Dalam iklan di TV secara vulgar ditulis, merokok bisa menyebabkan kanker, gagal janin, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya. Dibacakah oleh setiap perokok? Ya. Berhentikah mereka? Takutkah mereka? Tidak. Mengapa? Inilah kerja otak. Otak conscious yang menguasai informasi pengetahuan hanya menguasai 12% dari sebuah tindakan. Sementara subconsciousnya, pikiran bawah sadarnya memberikan kontribusi 88%. Informasi tadi hanya menempel di conscious, tidak menjadi gerak. Otak subconscious bawah sadarnya menganggap merokok itu nikmat. Itulah yang dilakukan karena 88% yang mengendalikan. Kita kembali ke prosperity conscious, kesadaran kemakmuran, IQ kaya, tulang kaya, balung sugi, apapun itu. Bagi Mind Master, ini adalah software kaya yang mereka miliki. Kesadaran kaya adalah software. Saat ini ada 375 orang kaya memiliki software ultra kaya. Kenapa? Karena kekayaan 3 miliar manusia kalau dijumlahkan sama dengan kekayaan 375 manusia ini. Alias yang 3 miliar manusia tidak memiliki prosperity conscious. Mulai bisa menerima? Masih berat? Di mana nasib? Ya, ini pertanyaan kecil dari sekelompok besar. Ini pertanyaan saya juga. Saya mengalami jalan kehidupan yang naik turun seperti gelombang laut selagi badai. Saya pernah memiliki materi berlimpah yang dalam 3 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan dengan masih menanggung hutang besar lagi. Kemudian kembali berlimpah materi yang kemudian kembali terpuruk. Balik lagi naik ke atas, lalu terbalik di puncak dengan beragam kisah. Saya banyak bertanya urusan ini, urusan jalan hidup. Hingga saya memutuskan belajar kemanapun dan mencari kemanapun untuk mendapatkan jawabannya. Sampailah saya belajar ke Ramtha School of Mind di Australia di tahun 2001. Disinilah semua terungkap, setidaknya menjawab pencarian saya. Kemudian ilmu servomekanisme ini saya kemas. Jadilah pelajaran servomekanisme bergabung dengan prosperity conscious ala Mardigu. Jujur, sejak saat itu ekonomi menjadi mudah, bisnis menjadi mudah, hubungan relasi semua menjadi mudah. Dan saya akan buktikan dengan contoh-contoh praktis dalam serial berikut ini.